Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini kita sedang bersama salah satu narasumber yang sempat mengisi kegiatan dalam pelatihan PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tentunya tidak asing lagi karena beliau ini adalah ikonik Dinsos Jatim yang biasanya disebut dengan Mas J. Bagaimana kabarnya Mas J hari pagi ini? Alhamdulillah, baik Mas Iqbal. Baik Mas C, kalau boleh saya tanya nih, melihat antusias peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan kali ini, menurut Mas C gimana nih Mas? Iya, luar biasa. Ini baru pertama kali begitu ya, Dinsos Jatim melakukan pelatihan atau buat mengenai PPID dan keluasan selama 3 hari secara berturut-turut. Hal yang luar biasa. Biasanya kalau kita laksanakan setiap tahunnya adalah impact gitu. Di tahun ini arahan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk penguatan utamanya PPID yang ada di UPT karena baru pertama kali di tahun ini di UPT ini terdapat PPID berdasarkan informasi dan sebelumnya mereka adalah tim humas begitu. Kemudian didapatkan ditambahkan amanah sebagai PPID juga. Melihat antusiasmenya luar biasa. Kami kemarin pada saat mengisi pelatihan teman-teman bersemangat sekali meskipun itu mungkin hal yang baru bagi mereka, mungkin itu merupakan bukan tugas utama mereka dalam melakukan tugas sehari-hari begitu, tapi mereka tetap semangat mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman baru, karena PPID dan kemasan itu artinya adalah merupakan wajah dari UPT, wajah dari dinas, sehingga mereka ini menyadari bagaimana potensi PPID ini bisa membawa nama UPT dan juga nama dinas ini. Antusiasmenya luar biasa, keaktifan juga luar biasa. Baik, luar biasa sekali Mas, melihat antusias dan responsif peserta. Bahkan kami kalau perhatikan kemarin aktif diskusi dan bertanya langsung bersama jenengan karena memang bagian dari kebutuhan mereka yang selama ini masih dipendem-pendem. Nah ini mumpung ketemu ahlinya langsung ditumpahkan ya Mas. Baik Mas, untuk materi yang disampaikan terkait bagaimana sih seorang BPID, seorang humas dalam mengelola media sosial yang kemarin kebetulan masih juga membawa tim beberapa bulan itu ya untuk menyampaikan materi-materinya. Kira-kira penekanan untuk teman-teman nih Mas. Iya, kami kemarin membawakan materi mengenai standarisasi konten baik atau video ataupun juga infografis begitu. Kami melihat teman-teman ini semuanya sudah bisa dan kemarin pun kami sudah memberikan impact dan juga pelatihan selama 1 atau 2 hari begitu. Teman-teman ini sebenarnya sudah bisa. Tetapi kita kenapa memberikan materi tersebut hanya sekedar membuat video atau tidak hanya sekedar membuat infografis, tapi ada juga pesan-pesan yang disampaikan, yang pesan-pesan yang ingin dibawa baik dalam video atau infografis itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar untuk menunaikan tugasnya saja untuk sekedar posting atau sekedar membuat, tapi apa yang dibuat tersebut bermanfaat juga untuk masyarakat, mudah dibaca atau mudah dilihat dan mudah didengarkan. Mungkin ini Mas ada pesan dan penekanan nih buat teman-teman peserta yang kemarin sempat mengikuti untuk aktualisasi setelah ini seperti apa Mas? Teman-teman kemarin kan berdiskusi banyak begitu dengan kami, tidak hanya terkait PPID, tidak hanya terkait pembahasan, tapi juga mungkin ada terkait pelayanan publik, ada terkait dengan pekerjaan mereka sehari-hari, bahkan mungkin tidak hanya sebagai narasumber juga. Saya merasanya kemarin ini saya mencoba untuk menyemangati teman-teman yang ada di UPT dan juga di Bangkawa, meskipun saya meskipun teman-teman hanya sekali tugas tambahan kalau kita itu
ataupun terkait yang lainnya. Dan itu biasanya melebihi dari tugas utamanya. Kenapa Mbak silakan dikerjakan, silakan ditunaikan pekerjaannya, karena apapun yang kita lakukan itu semuanya bermanfaat untuk masyarakat. Apapun yang kita lakukan juga sebenarnya adalah ilmu baru dan juga pengalaman baru. Dan tentunya nanti bisa berguna bagi kita juga berguna bagi masyarakat. Karena itu teman-teman, setelah ini kami harap tidak hanya sekedar menunaikan saja, tapi juga teman-teman harus memahami dan juga mengetahui dan memahami begitu. Kami harap juga teman-teman lebih aktif lagi apabila menjawab isu-isu mengenai keterbukaan informasi yang ada di UPPN. Mungkin banyak sekali permohonan informasi dari LSM atau dari Indonesia atau dari perseorangan ke IDP yang belum melaporkan atau disampaikan dirinya. Ya, hal tersebut bisa disampaikan dan juga mengerti bahwa keterbukaan informasi kita menjalankan Undang-Undang 14 tahun 2008 saja, tapi itu juga ada banyak informasi yang secara terbuka bisa diakses oleh masyarakat, dan informasi serta merta, dan juga bahkan ada informasi yang dikecualikan sesuai dengan indikator apa saja yang dikecualikan menurut Undang-Undang KIP. Ini harus diterapkan tentu di 2026 ini sesuai dengan pesan dari Ibu Kadis. ini harus ada tidak hanya sekedar ada, tapi juga melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dan fungsi dari itu. Siap, masih luar biasa sekali. Jadi kalau kita melirik dari beberapa penghargaan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang sempat mendapatkan OPD paling informatif ya. Jadi mempertahankan dan memperjuangkan untuk lanjut bahkan dengan capaian-capaian yang jauh luar biasa itu sangat luar biasa di pundak kita semua ya Mas. Baik Mas C, terima kasih sharing ilmunya dan waktu dan aktivitasnya, semoga sehat selalu. Kami pamit diri Mas C. Baik teman-teman, demikian tadi bincang-bincang singkat kami bersama salah satu narasumber yang mengisi kegiatan dalam kegiatan pelatihan PPID dan kehumasan. Hari ini kami pamit undur diri. Bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.